ditulis dalam CLI spesifikasi terhadap jenis perangkatnya. Nah, Napalm memiliki API standar agar mudah dalam mengakses data dan mengelola konfigurasi dengan fungsi yang seragam seperti get interface. Nah, fokusnya NetMiko ini khusus untuk otomasi pada jaringan sederhana dan skala kecil, sedangkan Napalm ini dirancang untuk otomatisasi jaringan dengan skala yang besar. Nah, fitur rollback dan commit pada NetMiko, perubahan dilakukan bersifat langsung dan tidak ada fungsi rollback maupun commit, jadi tidak bisa kembali. Sedangkan Napalm ini, user dapat membandingkan dan meninjau perubahan sebelum diterapkan dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan. Jadi kita ini bisa melihat dulu nih ketika kita mau melakukan sesuatu, kayak kita coba dulu kalau menggunakan Napalm, kalau misalkan kayak ada terjadi kesalahan atau nggak cocok itu bisa balik lagi, sedangkan NetMiko ini enggak. Nah, kalau skala NetMiko ideal untuk otomasi jaringan yang lebih sederhana atau berbasis perintah CLI secara langsung pada perangkat individual. Kalau Napalm ini lebih cocok untuk manajemen dan pemantauan konfigurasi jaringan yang skalanya lebih besar dan membutuhkan konsistensi lintas vendor. Nah, Oke, langsung aja masuk ke lab session 9. Kita di sini pertama diminta untuk mempersiapkan koneksi dan lingkungan. Nah, kita diminta untuk menyusun topologi. Pastikan setiap device dapat diping dan terkoneksi lewat SSH. Kita coba untuk ping setiap ininya. Kita buka dockernya. Oke, kita ping untuk routernya 92.168.1.8. Oke, berhasil untuk routernya. Salah. Kita coba SSH ke routernya. Oke, di sini dia akan minta password masuk. Oke, kita berhasil masuk ke router. Nah, selanjutnya kita coba ping ke switch 1.168.1.11. Oke, berhasil ya untuk ke switch satunya. Coba SSH R1.168.1.11. Kita masukin. Nah, kita berhasil masuk ke S1. Selanjutnya kita coba ping ke switch 2. Oke, berhasil. Kita coba untuk SSH ke switch 2. Oke. Oke, masuk. Nice. Coba kita ping ke switch 3 ya. Oke. Berhasil kita SSH ke switch ketiga. Coba masuk, kita masukkan password. Oke, berhasil. Terus kita coba untuk switch 4. Bisa juga di switch 4. Kita coba di SSH ke switch 4. Oke, kita masukin Cisco. Oke, masuk. Kita masukin air ke switch 5. Coba ping ke switch 5. Jadi kita coba belum sih? Ping ke switch 5. Oke. Kenapa ini dia tidak bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba lihat di sini switch-nya. Show balance. Brief.
Oh, salah. Show IP 1.15 harusnya dia bisa ya. 12 oh 5 bukan 15. Nah kan, oke bisa. Kita coba ke selanjutnya. Bisa juga kita coba bisa ke yang switch 6. Baik. Oke, kita exit. Oke, dari semua switch kita udah bisa kita ping dan koneksi rata SSH ya. Lakukan instalasi Nepal mengikuti perintah berikut. Oke, kita baca deliverables-nya menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Oke, menceritakan kode getFacts and config.py serta menjalankan program menunjukkan hasil outputnya. Menunjuk kode getFacts and config.py. Di sini kita ls, kita clear dulu aja, kita ls, kita buka. Nah apa yang diminta tadi? GetFacts kita buka. Nah di getFacts ini mana ya? Nah di sini kita dapat membaca. Di sini kita baca file inventory-nya, lalu nantinya dia akan menghubungkan ke device kan, mengambil data dari device, menyimpan 4 file per device, lalu oke. Jadi nanti di apa namanya? Lagi. Nah, jadi nanti di file getFacts ini kita akan looping semua device yang tersimpan ke YAML. Nah, lalu kita akan mengambil informasi getFacts, interface, dan config. Nah, semua outputnya ini akan kesimpan ke dalam folder yang namanya output. Nah, coba kita jalankan. Oke, kita clear dulu aja. ls, kita masuk ke cd output. Nah, di sini kita buka. Nah, ini dia ada 4 jenis file, yaitu JSON, txt, ini fax, R1 fax, R2 interface, X2 interface IP, dan R1 running config.txt. Nah, ini jadi tersimpan ke dalam satu device ini tersimpan ke dalam 4 file gitu. Nah, nih semua output dan file ke dalam file berbeda 4 file dalam satu folder output. Selanjutnya oke. Di sini kita jajal untuk dibuka ya. Coba kita buka. Kita buka salah satunya, kita cat apa isinya dari R1 fax ini. Nah, di sini uptime-nya ada vendornya dari Cisco, ada OS version-nya, Linux software, lalu ada serial number-nya, ada modelnya, ada hostname-nya R1, dan nah seperti itu hasil output-nya. Nah, selanjutnya kita minta untuk menjelaskan kode extract interface serta menjalankan program menunjukkan hasil output-nya. Oke, kita buka di sini, kita clear, kita keluar dari output, kita ls lagi. Jadi diminta apa? Untuk menjelaskan kode extract interface. Extract, kita buka coba extract interface.py. Nah, di sini kalau kita lihat mana ya? Ini di sini.
Nah, membuat kode dalam Python dengan nama extract interface.py untuk mengekstrak hasil dari hasil interface dari semua switch. Nanti file itu akan kesimpan di interface summary.csv yang isinya device, interface, enable, app, IP 4 dan prefix range. Coba kita buka di sini folder output tempat file JSON disimpan, terus file CSV hasil ringkasannya, hasil JSON-nya tersimpan di output, kalau hasil ringkasannya tersimpan di interface summary.csv, header kolomnya ada i, lalu loop semua file interface di folder output, lengkap ke filter interface IP, baca data interface, loop tiap interface, dan tulis ke CSV. Jadi nanti hasil dari ekstrak ini yang interface itu akan tersimpan di directory. Coba kita jalankan Python 3 extract.py. Kita clear Python 3 extract.py. Coba kita jalanin. Nah, filenya tersimpan dalam directory. Coba kita buka. Berarti dia ada di interface. Kita baca cat interface. Mari kita buka. Nah, di sini ada hasilnya device, interface, enable, app, IPv4 dan prefix range sesuai sama susunan kolom yang ini. Nah, selanjutnya setelah kita melihat hasil output dari interface summary.csv ini, kita diminta untuk menjelaskan pertanyaan dan yang menjawab. Nah, di sini sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Kita bisa cek gimana ya, Python Python 3 min version. Oh my god, clear kita Python 3 min version. Kita menggunakan Python 38.2. Nah, kalau kita mau tahu Napalm-nya, kita copy, kita taruh di sini. Nah, kita menggunakan versi Napalm 5.0.0. Selanjutnya, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Perintah SSH-nya itu tadi nggak kita praktekin ya, tapi ada perintahnya itu. Coba. Itu SSH perintah SSH. Tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Kita SSH router 192.168.1.8. Kita masuk ke password. Nah, ini hasilnya ya setelah kita mencoba masuk ke router. Kita berhasil masuk ke router. Pertanyaan selanjutnya adalah pada file inventory terdapat file drive dan secret. Apa fungsinya? File driver pada inventory digunakan untuk menentukan jenis sistem operasi perangkat jaringan. Nah, sedangkan secret digunakan untuk masuk ke mode privilege atau enable agar Napalm bisa mengambil data dengan lengkap. Nah, terusnya ada pertanyaan yang nomor 4, jalankan get facts pada router 1 dan tuliskan. Kita coba lihat mana ya, ini kita ls kita balik masuk output ls lagi, kita ls minta facts JSON ya, get facts pada router 1.
kita jalankan getFax pada R1. Oke, kita R1 R1 fax. Nah, di sini oke. Name-nya apa, model perangkatnya apa, uptime-nya berapa. Di sini host name-nya R1, uptime-nya 3960 dan model perangkatnya ini adalah vendornya Cisco. Nah, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Kalau get interface memberikan informasi status interface seperti up, down, dan enable. Sedangkan get interface IP, dia lebih memberikan informasi IP address yang terpasang pada interface tersebut. Selanjutnya, berdasarkan interface summary CSP, apakah terdapat switch yang memiliki IP di 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Kalau kita buka, di salah. Oke, kita masuk tes. Ini kita lihat ya di mana interface summary ini tidak ada VLAN 99 ya. Tidak ada switch yang memiliki IP di VLAN 99 dan nggak ada perangkat yang IP-nya kosong. Selanjutnya, mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifikasi vendor tanpa abstraction. Nah, jadi abstraction layer ini penting karena membuat otomatisasi menjadi lebih konsisten untuk berbagai vendor. Nah, jika menulis otomatisasi langsung menggunakan CLI, maka script akan sulit untuk dipakai ulang dan rawan error. Selanjutnya, jelaskan 2 alasan teknis kenapa structure data JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Karena struktur data seperti JSON lebih cocok karena mudah diproses oleh program dan tidak bergantung pada format tampilan CLI yang bisa berubah-ubah. Nah, lalu pertanyaan ke-9, bayangkan script ini dijalankan terjadwal atau cron job tiap 1 jam. Informasi apa yang bisa otomatis dipantau? Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Jadi, jika setiap 1 jam script ini bisa memantau perubahan konfigurasi, jika dijalankan tiap 1 jam, script ini bisa memantau perubahan konfigurasi, status interface, atau IP address-nya. Contohnya, kita bisa mendeteksi jika ada interface yang tiba-tiba down. Nah, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Mungkin yang diubah itu adalah device YAML, karena di device YAML itu informasi seluruh device-nya kan. Nah, jadi script nggak perlu diubah karena udah otomatis melakukan loop ke semua device. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk untuk lab 9 ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.